Kitab Sahih Bukhari adalah salah satu kitab hadis paling otoritatif dalam Islam Sunni. Berikut adalah poin-poin utama mengenai isi dan kandungan kitab ini. Pengumpulan hadis sahih, kitab ini berisi kumpulan hadis-hadis sahih otentik yang disusun oleh Imam Bukhari setelah melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap ratusan ribu hadis. Motivasi penulisan, Imam Bukhari termotivasi untuk menulis kitab ini karena belum adanya kitab hadis yang khusus memuat hadis-hadis sahih saja. Selain itu, motivasi juga datang dari gurunya, Ishaq bin Rahawayh, dan mimpinya bertemu Rasulullah SAW. Proses penyusunan kitab ini memakan waktu 16 tahun dengan menyeleksi dari 600.000 hadis. Imam Bukhari menyusun judul bab di antara kuburan Nabi dan mimbar, serta salat 2 rakaat untuk setiap judul bab. Struktur kitab ini dibagi ke dalam 97 kitab dan 3.450 bab, dimulai dengan pembahasan tentang wahyu dan ditutup dengan pembahasan tauhid. Hadis-hadis dikelompokkan berdasarkan topik-topik tertentu yang tersusun dalam beberapa kitab dan bab. Metode penulisan, Imam Bukhari mengulangi hadis jika diperlukan, memasukkan ayat-ayat Al-Quran, fatwa sahabat dan tabi'in sebagai penjelas hadis, menghilangkan sanad pada hadis yang diulang, menerapkan prinsip al-jar wa at-ta'dil, mempergunakan berbagai sikhat tahammul, dan menyusun berdasarkan tertib fikih. Teknik penulisan, dimulai dengan menerangkan wahyu sebagai dasar segala syariat, kitab tersusun dari berbagai tema, setiap tema berisi topik-topik, dan pengulangan hadis disesuaikan dengan topik yang dikehendaki saat mengistinbatkan hukum. Pengaruh dan pengakuan, kitab ini diakui oleh mayoritas ulama sebagai salah satu kitab hadis paling sahih dan menjadi rujukan utama dalam studi hadis. Kitab hadis Sahih Bukhari adalah koleksi hadis yang disusun oleh Imam Bukhari, yang hidup antara tahun 194 hingga 256 Hijriyah. Kitab ini juga dikenal dengan Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih, Al-Mukhtasar min Umur Rasulillah SAW wa Sunanihi wa Ayamihi. Sistematika dan penyusunan kitab Sahih Bukhari disusun dari hasil seleksi 600.000 hadis selama 16 tahun. Imam Bukhari melakukan salat istihoroh 2 rakaat sebelum memasukkan sebuah hadis ke dalam kitabnya untuk memastikan kesahihannya. Struktur kitab-kitab ini disusun dengan sistematika kitab sahih dan sunan, dibagi menjadi beberapa kitab dan setiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Terdapat 97 kitab dengan 4.550 bab. Dimulai dengan bab Badu Al-Wahyi, kemudian kitab Al-Iman, kitab Al-Ilm, kitab Al-Wudu, dan seterusnya. Jumlah hadis secara keseluruhan, terdapat 7.275 hadis dalam Sahih Bukhari, termasuk hadis yang terulang, atau sekitar 4.000 hadis tanpa pengulangan. Beberapa kitab tidak memuat bab, sementara beberapa bab berisi banyak hadis, dan ada pula yang hanya berisi ayat-ayat Al-Quran tanpa hadis, bahkan ada yang kosong. Kriteria hadis sahih menurut kesepakatan ulama, sebuah hadis dinilai sahih oleh Imam Bukhari jika memenuhi kriteria berikut: sanad bersambung, periwayat bersifat adil, periwayat bersifat dabit, kuat hafalannya, tidak terdapat kejanggalan, syuzuz, tidak terdapat cacat, ilat. Berdasarkan penelitian ulama, hadis dianggap sahih oleh Imam Bukhari bila dalam sanad benar-benar ditandai dengan pertemuan langsung antara guru dan murid, atau minimal guru dan murid hidup pada satu masa. Dalam kitab Sahih Bukhari, semua topik hadis memiliki kepentingan masing-masing, tetapi beberapa di antaranya memiliki penekanan khusus karena fondasi agama dan kehidupan muslim. Berikut adalah beberapa topik hadis yang dianggap paling penting. Keimanan iman. Topik ini sangat penting karena membahas dasar-dasar keyakinan seorang muslim, termasuk rukun iman. Keimanan yang benar adalah fondasi dari semua amalan dan ibadah. Ilmu memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Hadis-hadis tentang ilmu mendorong umat Islam untuk terus belajar dan mencari pengetahuan, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salat adalah ibadah yang paling utama dalam Islam setelah syahadat. Pembahasan mengenai salat mencakup tata cara, syarat, rukun, dan sunnahnya, serta hal-hal yang membatalkan salat. Adab akhlak mulia adalah cerminan dari keimanan seseorang. Hadis-hadis tentang adab mengajarkan tentang kejujuran, amanah, kasih sayang, dan menghormati orang lain. Tauhid adalah inti dari ajaran Islam, yaitu mengesahkan Allah SWT dan menjauhi segala bentuk kemusyrikan. Pembahasan tentang tauhid sangat penting untuk memurnikan keyakinan seorang muslim.
Topik-topik ini sangat penting karena memberikan panduan lengkap bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa contoh hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Niat dalam beramal, diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan dinilai sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap perbuatan. Cara wahyu diturunkan, diriwayatkan dari Aisyah Al-Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu datang kepada Anda?" Rasulullah SAW menjawab, "Kadang-kadang datang kepadaku seperti suara lonceng, dan inilah cara yang paling berat bagiku. Kemudian keadaan itu hilang setelah aku memahami apa yang disampaikan. Kadang-kadang malaikat datang kepadaku dalam rupa seorang laki-laki, lalu berbicara kepadaku, dan aku memahami apa yang dikatakannya." Hadis ini memberikan gambaran tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah SWT. Keutamaan memulai dengan kanan, diriwayatkan dari Aisyah Nabi SAW biasa mendahulukan, memulai dengan yang kanan dalam segala urusannya yang baik, seperti ketika bersuci, menyisir rambut, dan memakai sandal. Hadis ini mengajarkan tentang pentingnya memulai segala sesuatu dengan sisi kanan sebagai bentuk penghormatan dan keberkahan. Tanda-tanda kenabian, diriwayatkan dari Al-Barara, kami berjumlah 1.400 orang pada hari perjanjian Hudaibiyah. Di Hudaibiyah ada sebuah sumur. Kami mengeluarkan seluruh airnya hingga tidak ada setetes pun yang tersisa. Nabi SAW duduk di tepi sumur, meminta sedikit air, berkumur-kumur dengannya, lalu meludahkannya ke dalam sumur. Kami menunggu sebentar, kemudian mengambil air dari sumur itu dan minum hingga puas, bahkan hewan tunggangan kami pun minum hingga puas. Hadis ini menunjukkan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, di mana sumur yang kering menjadi berlimpah air setelah beliau meludahinya. Berikut adalah beberapa contoh hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Niat dalam beramal, diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan dinilai sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap perbuatan. Cara wahyu diturunkan, diriwayatkan dari Aisyah Al-Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu datang kepada Anda?" Rasulullah SAW menjawab, "Kadang-kadang datang kepadaku seperti suara lonceng, dan inilah cara yang paling berat bagiku. Kemudian keadaan itu hilang setelah aku memahami apa yang disampaikan. Kadang-kadang malaikat datang kepadaku dalam rupa seorang laki-laki, lalu berbicara kepadaku, dan aku memahami apa yang dikatakannya." Hadis ini memberikan gambaran tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah SWT. Keutamaan memulai dengan kanan, diriwayatkan dari Aisyah Nabi SAW biasa mendahulukan, memulai dengan yang kanan dalam segala urusannya yang baik, seperti ketika bersuci, menyisir rambut, dan memakai sandal. Hadis ini mengajarkan tentang pentingnya memulai segala sesuatu dengan sisi kanan sebagai bentuk penghormatan dan keberkahan. Tanda-tanda kenabian, diriwayatkan dari Al-Barara, kami berjumlah 1.400 orang pada hari perjanjian Hudaibiyah. Di Hudaibiyah ada sebuah sumur. Kami mengeluarkan seluruh airnya hingga tidak ada setetes pun yang tersisa. Nabi SAW duduk di tepi sumur, meminta sedikit air, berkumur-kumur dengannya, lalu meludahkannya ke dalam sumur. Kami menunggu sebentar, kemudian mengambil air dari sumur itu dan minum hingga puas, bahkan hewan tunggangan kami pun minum hingga puas. Hadis ini menunjukkan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, di mana sumur yang kering menjadi berlimpah air setelah beliau meludahinya.